Ya segala raja. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan melenyapkan setiap Tuhanku kami, setiap beban kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yom. Silakan. Terima kasih Pak Yoming. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Gimana suara saya Pak Yoming? Kedengaran jelas? Bagus Pak John, bagus. Oke. Ya, karena saya nggak pakai laptop ya. Ini pakai handphone soalnya laptop saya ketinggalan di rumah anak saya. Selamat pagi Bapak. Kami mengucap syukur. Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Apapun keadaan kami sekarang ini ya Tuhan. Kami tetap mengucap syukur. Karena kehidupan ini ya Tuhan, bila kami bangun pagi dan dapat menikmati udara segar, itu adalah suatu anugerah. Satu kasih yang Kau berikan kepada kami, tanpa bisa kami membalasnya. Kami percaya segala sesuatu Engkau tambah-tambahkan setiap hari kepada kami semua. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, tentang kasih-Mu, agar kami percaya dan agar kami dapat menikmati kasih-Mu itu. Tuhan, urapi hamba-Mu ini yang tidak mengerti apa-apa ini ya Tuhan, agar dapat menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, saya mau sampaikan kemarin pagi saya mau bawa boneka raksasa anak saya untuk pergi cuci ya, diperbaiki gitu. Nah, itu boneka lebih tinggi dari saya, 2 meter boneka. Singkat cerita, waktu saya keluar dari rumah, itu rumah saya kan depan pintu itu ada tangga kayak trap gitu, 1 step. Nah itu ternyata bonekanya kakinya nyangkut di tangga itu karena saya angkatnya kurang tinggi, jadi kaki saya keinjek kakinya boneka, saya jatuh. Gitu. Nah begitu terjatuh lutut saya luka. Tapi saya buru-buru langsung saya lari lagi. Nah itu mungkin yang bikin kaki saya jadi bengkak, jadi sakit sampai hari ini. Nah begitu saya udah lari, saya baru ingat, waduh ini kaki saya patah nggak ya, kenapa saya lari gitu, harusnya saya diam dulu. Gitu saya pegang, oh nggak ada apa-apa gitu. Tapi puji Tuhan ya memang kemarin sore saya udah pergi ronsen, cuman belum ada hasilnya, tapi saya sudah lihat gambarnya, belum ada keterangan dari dokter, tapi saya lihat gambarnya, puji Tuhan aman, tidak ada yang retak, hanya bengkak saja. Hari ini saya jalan kaki saya agak ngilu gitu, tapi dokter kasih obat ngilu, jadi saya bisa jalan dengan baik. Tapi apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik. Mungkin di balik itu ada rencana Tuhan yang lebih dahsyat, saya tidak mengerti. Tapi intinya, selama 3 tahun istri saya sakit, saya menemani istri saya. Saya tolak semua jadwal khotbah saya di gereja GBI manapun. Saya tolak semua.
mungkin karena saya menganggap diri saya tidak layak saat itu sementara untuk melayani Tuhan, karena saya terlalu fokus dengan sakitnya istri saya waktu itu. Nah, puji Tuhan, sore ini saya diundang oleh satu rumah doa ya. Pak Darius kenal deket Pak Bram sama Ibu Tutik, teman lama saya dari tahun 90-an. Waktu sama-sama di GSCA dulu. Nah, teman saya bilang, melayani Tuhan dong, masa pendeta nggak pernah khotbah, kata gitu. Nah, jadi ternyata kalau khotbah di TDP itu dianggap tidak khotbah. Harus khotbah di gereja, baru dianggap khotbah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak bermasalah ya, mau khotbah mau enggak. Tapi saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Nah, tapi singkat cerita saya terima jadwal tersebut. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau bacakan, saya renungkan kembali Yohanes 3 ayat 16, ayat favorit saya gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, ada juga penerjemahannya putranya yang tunggal. Karena Yesus itu laki-laki, makanya disebut putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di dalam ayat ini saya mendapatkan 3 hal, yaitu nomor 1 tentang kasihnya Tuhan. Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah setiap yang percaya. Dan yang ketiga adalah memperoleh hidup yang kekal. Nah, karena semua itu ada sebab akibatnya. Jadi sebabnya itu karena begitu besar kasih Allah. Dan akibatnya sebelum mendapatkan hidup yang kekal, jadi supaya apa? Ya, supaya setiap orang yang percaya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya kalau kita sudah percaya, maka kita harus mengerti kasihnya Tuhan. Jika kita mengerti kasihnya Tuhan, maka kita percaya kita harus lebih melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan dengan cara apa? Setiap saat ingat Tuhan, setiap saat kita bisa berdoa, bukan hanya doa makan ya. Kita bangun kita berdoa, kita jalan kita berdoa. Nah, saya yakin kemarin itu saya jatuh itu saya lupa berdoa gitu. Ya itu hanya bercanda ya, bukan masalah lupa berdoa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, doa itu sangat penting. Oleh sebab itu kita membentuk tim TDP ini supaya kita bisa saling mendoakan. Nah, contohnya sekarang saya jatuh, banyak sekali yang mendoakan saya. Saya percaya karena doanya bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga hari ini saya bisa bangun pagi-pagi, saya bisa membawa renungan. Ini satu anugerah, ini satu kehormatan yang Tuhan berikan buat saya. Nah, jika kita mengenal kasihnya Tuhan, maka kita harus lebih rajin lagi berdoa. Seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, di dalam doa itu anak Tuhan diajarkan untuk bersukacita dalam pengharapan. Nah, bedanya anak Tuhan sama anak dunia, kalau anak dunia terutama di marketplace MLM ya, multi level marketing. Saya dulu lama ikut MLM.
MLM itu selalu mengajarkan orang dream. Manusia hidup harus ada dream. Tapi kalau anak Tuhan, pendeta bukan motivator, ya. Saya ingatkan kembali, pendeta bukan motivator. Pendeta selalu mengajarkan pengharapan. Kalau pendeta mengajarkan dream, itu salah besar. Ya. Karena anak Tuhan itu tidak boleh ada impian. Kalau impian itu seperti idola, gitu, mengidolakan sesuatu. Anak Tuhan itu berpengharapan. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Maka kita harus berdoa setiap pagi. Bahkan dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Bayangkan, di dalam kesesakan kita harus sabar. Sabar, berdoa terus sampai terjadi sesuatu. Berdoa, ya bahasa Inggrisnya pray until happen. Berdoa sampai terjadi sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itulah hidup yang kekal. Kekal bukan berarti setelah masuk surga, tapi di dalam kehidupan kita sudah kekal, kita sudah solid, setiap hari berkomitmen, berdoa, melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu adalah komitmen yang kekal. Nah, kekekalan itu mulai dari sekarang. Jadi bukan orang bilang akan memperoleh hidup yang kekal itu nanti setelah meninggal. Bukan. Akan memperoleh hidup yang kekal ketika kita hidup sekarang ini, ya, sampai dipanggil Tuhan. Kita sudah mengalami kekekalan, yaitu kita komitmen kekal mengikuti Tuhan. Itulah kekekalannya sesungguhnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pasti seperti firman Tuhan katakan di Amsal 1 ayat 7, pasti akan takut akan Tuhan. Setiap anak-anak yang percaya Tuhan, itu wajib takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya kan? Permulaan dari segala hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Fear of the Lord is the beginning of knowledge. Jadi orang yang percaya Tuhan, yang takut akan Tuhan, itu akan diberikan hikmat, akan diberikan pengetahuan. Pengetahuan apa saja di dunia ini. Saya beri contoh. Saya belajar untuk takut sama Tuhan. Kalau sama manusia, hampir dikatakan saya tidak ada takutnya dengan manusia. Ya. Ada orang nggak takut sama manusia, tapi takut sama setan gitu. Dulu teman-teman saya banyak galaknya minta ampun, tapi kalau keluar kota, tidur di hotel itu nggak berani sendirian, minta saya temenin, coba bayangin. Tapi teman saya yang cowok, bukan yang cewek. Minta saya temenin. Takut tuh, takut hantu katanya. Tapi nggak takut sama Tuhan. Nah, itu ketakutannya beda. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Saya punya pengalaman begini. Hikmat datang dari Tuhan ketika satu pekerjaan yang diberikan kepada saya, rata-rata pekerjaan yang saya terima itu adalah pekerjaan yang tidak pernah saya lakukan. Saya tidak pernah takut menghadapinya. Saya tidak pernah mengatakan, aduh saya nggak bisa. Sorry, ini bukan profesi saya, jadi saya tolak. Saya tidak pernah tolak. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi saya selalu berdoa ketika sebelum terima pekerjaan itu, saya selalu berdoa dan saya tanya kepada Tuhan, kalau memang Tuhan memberikan pekerjaan itu kepada saya, maka hikmat marifat akan ditambahkan. Kepintaran dan pengetahuan akan ditambah-tambahkan. Nah, saya percaya itu. Selalu pekerjaan saya tidak jauh dari 3 bulan, saya selalu sudah mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Bahkan kadang-kadang saya juga heran,
kenapa saya bisa presentasi pekerjaan saya yang saya tidak mengerti. Tapi saya percaya itu semua tangan-tangan Tuhan yang turut bekerja. Bahkan kadang-kadang saya slip of tongue saja, saya salah ngomong saja, orang bisa bela saya. Orang tidak menyalahkan saya, dan orang-orang tidak mengatakan saya sok tahu. Bahkan orang-orang bisa mendukung saya dan memperbaikinya dengan seksama, dengan saling membantu dan saling koreksi, tapi bukan saling kritik dengan debat kusir, enggak. Tapi kritiknya itu kritik membangun dan saling menopang. Nah itu, saya percaya itu karena Tuhan bekerja. Tapi Tuhan bekerja itu saya belajar lagi ketika kita mau merendahkan diri, merendahkan hati, maka Tuhan akan bekerja, akan menopang kita. Jadi setiap masalah yang saya hadapi, saya tidak takut. Saya cuma takut sama Tuhan. Saya bilang sama masalah itu, saya katakan, setiap masalah apapun yang terbesar, saya akan hadapi. Karena saya percaya saya punya Tuhan yang sangat-sangat cukup besar untuk menghadapi, untuk bersama-sama dengan saya menghadapi masalah itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apalagi kemarin saya jatuh, teman-teman saya semua bilang, wah, hati-hati, sudah tua, jangan sampai jatuh. Jujur, saya berkata sampai hari ini saya tidak merasa tua. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya jatuh, saya masih bilang untung. Untung saya, itulah orang Indonesia, apalagi anak Tuhan ya, yang selalu untung. Sudah jatuh masih untung. Untung saya peluk. Untung saya angkat boneka yang gede, saya bilang. Jadi waktu saya tersungkur, muka saya itu nggak cium lantai. Kalau nggak ada boneka, bayangin muka saya cium lantai. Jadi muka saya itu cium bonekanya. Nah, saya percaya saya jatuh bukan karena bonekanya, karena memang sudah mau jatuh gitu. Tapi boneka itu menyelamatkan saya gitu. Jadi bonekanya di depan saya karena bonekanya 2 meter, saya jatuh, muka saya cium bonekanya, jadi aman. Jadi lutut saja. Mungkin dalam hati saya bercanda dengan diri saya sendiri. Udah jatuh masih bisa bercanda. Saya bercanda sama diri saya sendiri. Saya berkata gini, John, kamu sudah lama sih tidak berlutut. Makanya kamu jatuh supaya bisa berlutut. Bukan berlutut lagi, tapi tersungkur gitu. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sudah 3 tahun saya tidak mau dijadwal untuk khotbah. Kali ini Sabtu, hari ini dijadwal untuk melayani di rumah doa. Saya bilang, lindungi saya Tuhan. Kemarin saya lupa berdoa untuk waktu menerima itu. Saya harusnya cepat-cepat berkata kepada Tuhan, singkirkan semua roh-roh penguasa di udara, roh-roh jahat. Saya terlalu pede, terlalu merasa udah lama tidak jadwal ya, kalau dijadwal biasa aja. Ya. Bukan saya percaya kalau iblis itu mengganggu, tapi iblis memang selalu, kalau orang yang tidak beriman, dia bilang, jangan salahin iblis, dikit-dikit salahin iblis. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan berkata kok, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum gitu. Jadi bukan mereka-reka, bukan kita menyalahkan iblis. Singa itu seperti iblis itu seperti singa mengaum-ngaum gitu. Setiap saat dia siap menerkam kita. Nah, makanya kita harus berjaga-jaga di dalam doa. Nanti cari sendiri ayatnya di mana. Ya. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan tetap mengasihi saya. Walaupun dengkul saya sakit ya. Tapi puji Tuhan tertatih-tatih, saya masih bisa jalan. Kemarin naik ke mobil saja, jadi kebetulan kenanya di kaki kanan. Saya taruh dulu kaki saya di rem, habis itu pindah ke gas, oh bisa, berarti saya bisa nyetir. Puji Tuhan.
Tapi begitu turun dari mobil, waktu mau naik ke mobil, kaki kanan saya ketinggalan, nggak bisa angkat. Mau naik masih pakai tangan. Aduh, sakitnya minta ampun. Di situ, tapi saya masih merasakan kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga saya mempraktekkan langsung di kuping saya terngiang-ngiang Roma 12 ayat 12 ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Selalu kaki saya sakit, saya tersenyum. Dan saya berkaca, apakah muka saya sudah cukup senyum? Karena dulu saya foto aja disuruh senyum, susah senyum. Padahal saya merasa udah senyum. Nah, saya tahu kenapa setelah ikut Tuhan, setelah melayani Tuhan, saya lagi sedih pun mukanya seperti tersenyum. Gitu. Waktu di rumah duka, saya ingat, waktu saya nyanyi, semua orang bilang saya tersenyum. Padahal hati saya sedang luka. Padahal saya merasa saya tidak senyum. Tapi setelah saya lihat kembali video saya, iya ya muka saya tersenyum. Saya juga heran gitu, kenapa bisa begitu. Tapi saya percaya itulah kuasa Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 ini, bagi setiap orang yang percaya. Jadi percaya itu bukan sekali aja. Setiap hari harus percaya. Apapun masalahnya, apapun. Makanya anak Tuhan itu, saya wanti-wanti lagi. Kita orang Kristen itu kalau berdoa jangan pakai semoga, berarti nggak percaya. Yang boleh bilang semoga itu hanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang semoga Tuhan memberkati kalian. Itu karena kita dituntut untuk taat. Supaya setiap yang taat, Tuhan bisa memberkati kita. Makanya orang bilang, Yesus saja bilang semoga, kenapa? Yaitu Yesus. Karena dia nggak yakin semua manusia itu percaya. Tapi kalau anak Tuhan yakin kita itu percaya, ya harus percaya kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan kita. Jangan katakan semoga. Ya Pak Darius ya, benar ya. Jadi kalau kita berdoa, harus katakan aku percaya. Kalau kita katakan semoga, kayaknya kita melepaskan doanya itu setengah-setengah hati gitu. Kita sendiri semoga orang yang kita yang doain mendengarnya kayaknya imannya akan luntur gitu. Nggak membangkitkan imannya. Jadi harus katakan, kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan memberikan kesembuhan. Harus percaya, ya. Jangan katakan semoga. Tapi kalau yang kebiasaan mengatakan semoga, ya nggak apa-apa juga. Cuman saya merasa nggak enak aja kalau yang didoakan. Kalau saya didoakan, dibilang semoga, saya merasa ini yang berdoa saja iman yang nggak yakin, gimana yang didoakan. Gitu kan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, saya tegaskan sekali lagi, kekekalan itu adalah dimulai dari kehidupan kita saat ini. Bukan nanti, jangan bilang, nanti akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan, justru mulai dari kehidupan yang kekal. Kehidupan mulai dari sekarang. Kekalnya apa? Kekekalan dalam komitmen dengan Tuhan. Kekekalan dalam percaya akan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hidup kita ini cukup banyak masalah. Saya sering lihat di Instagram, ya, ada orang bikin video lucu-lucu. Laki-laki itu punya masalah 99 masalah, perempuan itu cuma punya satu masalah. Tapi ketika perempuan itu datang curhat kepada pasangannya atau suaminya, suaminya hanya peluk dia, masalah yang satu itu hilang. Berarti laki-laki menampung 100 masalah. Jadi laki-laki itu jadi 100% menanggung masalah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Memang Adam itu sudah diciptakan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini.
Jadi Adam itu ya harus menguasai segala sesuatu, segala masalah. Nah, saya pelajari setiap masalah keluarga, ya, setiap orang mengalami masalah keluarga itu karena mulainya dari laki-lakinya tidak hidup di dalam kekekalan di dalam Tuhan. Percayalah kalau laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang masih punya istri, apapun masalah istrinya, jangan sekali-sekali katakan itu urusanmu bukan urusanku. Itu salah besar. Itu adalah urusan laki-laki 100%. Jadi laki-laki itu punya masalah 99%. 1% yang dari istrinya diberikan kepada laki-laki itu. Laki-laki itu harus terima. Itu adalah laki-laki yang takut akan Tuhan dan percaya akan Tuhan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kekekalan dalam arti komitmen melayani Tuhan. Nomor satu, melayani Tuhan bukan di gereja. Melayani Tuhan adalah melayani keluarganya, terutama istrinya. Orang-orang saya melihat, dan teman-teman saya kebetulan saya nggak tahu, saya dihadapi dengan teman-teman sekarang ini, teman-teman bisnis yang rata-rata yang sudah bercerai. Dan selalu saya hadapi kalau laki-laki yang bercerai, saya tanya, ternyata mereka laki-laki yang lembek sekali gitu. Yang kalau istrinya punya masalah, dia jadikan masalah itu bukan masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, tapi masalah kecil malah dibesar-besarkan gitu. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang terbesar di surga itu anak kecil. Nah, sebenarnya laki-laki itu harus punya pikiran seperti anak kecil. Kalau ada masalah, kalau ada marah-marah, itu ada emosi atau apa, harus seperti anak kecil. Saat nggak lewat dari 2 jam sudah harus melupakan itu. Jangan berhari-hari, berbulan-bulan masih ingat masalah istrinya. Makanya nggak selesai-selesai. Tambah besar masalahnya, diungkit-ungkit. Saya mau katakan ya, buat laki-laki yang di TDP ini saya ingatkan sekali lagi. Kalau kita punya istri ada masalah, terus kita bilang, itu masa lalu, jangan lu bawa-bawa ke saya. Itu salah besar. Saya akan berkata, you itu banci. Banci. Laki-laki yang gentleman itu harus berkata, ada apa? Ceritakan. Dengar. Pasang kuping gede-gede. Nih, makanya Tuhan kasih saya kuping yang gede. Ini waktu kecil saya caplang sekali. Dengarkan apa kata istrimu. Dengarkan baik-baik. Nggak ada solusi pun kalau sudah didengarkan sudah selesai. Apalagi kalau sudah dipeluk. 1% itu akan pindah ke laki-laki. Nggak apa-apa. Laki-laki harus menanggung beban 100%. Percayalah. Caranya menyelesaikan. Saya juga nggak tahu caranya menyelesaikan. Tapi serahkan semuanya di kakinya Tuhan. Ya, doa pagi. Ini doa pagi laki-laki cuma berapa nih hari ini? Cuma 3 orang ya? 4 orang. Ya kan? Ayo laki-laki, Pak Yoming, Pak Wid, ajak lagi teman-teman kita yang laki-laki semua. Jangan aja ibu-ibu terus. Ini TDP laki-lakinya lama-lama hilang gitu. Laki-laki harus kuat, harus tough. Supaya, jadi untuk memperoleh hidup yang kekal itu saya lihat perempuan itu lebih banyak memperoleh hidup yang kekal. Lebih komitmen. Harusnya laki-laki lebih komitmen. Ini terbalik. Laki-laki sekarang tuh lebih loyo gitu. Lebih loyo. Terutama di rumah doa ya. Laki-laki itu lemah sekali. Perempuan sesakit-sakit apapun ya, wanita sesakit-sakit apapun ya, makin sakit makin doanya makin kenceng. Kalau laki-laki udah sakit malah nggak mau berdoa, mungkin hanya minta didoakan gitu. Apalagi sekarang ini zaman berubah, laki-laki banyak yang sakit hati, laki-laki tidak mau lagi pacaran sama perempuan, laki-laki pacaran sama laki-laki. Saya di gym itu saya ketemu banyak sekali, badannya six pack semua. Jadi kalau bapak-bapak ke gym ya,
Coba kalau lihat cowok-cowok yang jalannya bareng, ya, kadang-kadang bergandengan tangan, aduh, geli sekali. Coba dari belakangnya teriakan, halo Cin, pasti mengok dia. Kalau mengok berarti itu LGBT. Banyak sekali. Itu karena apa? Karena laki-laki tidak bisa menghadapi, tidak kuat menghadapi masalah. Karena dia bilang perempuan itu sumber masalah. Ya memang begitu dari sejak Adam dan Hawa. Hawa itu sudah jadi masalah memang. Semenjak dirayu-rayu sama si sang ular gitu. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini benar-benar Tuhan memakai saya untuk memperingatkan laki-laki. Harus jadi laki-laki yang tangguh supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Laki-laki, ayo lambaikan tangan yang setuju. Katakan amin. Takut akan Tuhan itu mulai dari sekarang, bukan mulai dari nanti. Jadi memperoleh hidup yang kekal juga mulai dari sekarang. Berbahagialah ibu-ibu yang punya masalah dan yang masih punya suami, atau yang baru punya suami, berbahagialah. Kalau ada masalah, cepat-cepat kasih tahu suaminya. Kalau suaminya bilang nggak mau tahu, suruh ngomong sama saya. Oke? Nanti saya cewer kupingnya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Kami percaya apa yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini untuk mengajari kami supaya memperoleh hidup yang kekal. Dengan waktu yang sangat singkat ini, hanya 30 menit, tapi kami memperoleh hikmat marifat yang datang daripada-Mu. Daripada hikmah, lebih baik hikmat. Karena hikmah setelah terjadi sesuatu, baru minta ampun sama Tuhan, itu adalah hikmah. Tapi hikmat adalah sebelum terjadi sesuatu, Engkau telah memberikan kami ilmu pengetahuan supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam keluarga kami seperti di dalam surga-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami bersepakat hati berdoa untuk Pulau Kalimantan Tuhan Yesus Kristus terkait dengan keputusan pemerintah yang menjadikan salah satu wilayah Kalimantan untuk menjadi ibu kota negara, telah memacu percepatan perubahan yang signifikan. Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, untuk kesiapan mental masyarakat dalam menyambut perubahan yang terjadi, khususnya dampak dari pembauran budaya yang tiba-tiba, baik dari masuknya teknologi baru dan orang-orang yang datang dari luar daerah Kalimantan atau dari luar negara dari Indonesia ini Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga memohon kepadamu Tuhan untuk turun shalom damai sejahtera-Mu Tuhan atas seluruh wilayah Kalimantan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pembangunan IKN Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Kami juga ingin memohon doa Tuhan untuk Pemda Kaltim, Kaltara, Kalteng, Kalsel, dan Kalber bisa mengatur wilayah mereka dengan baik dan benar. Kami juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan bersepakat hati Tuhan, berdoa untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan seluruh aparat keamanan yang ada di Indonesia Tuhan, dalam hal ini Tuhan, TNI, Polri, BIN, tidak lalai dalam menjalankan tugasnya Tuhan. Mereka menjaga Indonesia dengan baik, teliti, sehingga Indonesia aman dari berbagai hal yang memicu keresahan di dalam negeri dan juga ancaman dari luar. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh komponen bangsa Indonesia Tuhan, agar mereka bisa berunity dan bersama-sama membangun bangsa Indonesia ini Tuhan, menjadi bangsa yang adil dan makmur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita belajar ya pujian dikatakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur ya Bapak untuk pagi hari ini buat firman yang telah disampaikan ya Bapak, buat puji-pujian yang dinaikkan ya Bapak. Kiranya kami percaya Bapak bahwa puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya firman yang disampaikan ya Bapak berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk keamanan global ya Bapak. Berbagai situasi global telah memicu keresahan di seluruh dunia. Perasaan tidak aman dan kekacauan semakin menghantui. Baru-baru ini IT global mengalami gangguan, Bangladesh yang mengalami kerusuhan besar-besaran, situasi Gaza, Israel, Hamas yang telah menelan korban yang begitu banyak, Ukraina, Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan, dan lain-lain. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas semua yang terjadi. Kami percaya jika Tuhan izinkan semua masalah terjadi, maka Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Dan Tuhan ingin melihat respon anak-anak Tuhan di tengah setiap masalah. Kami berdoa agar anak-anak Tuhan dimanapun tetap menyatakan damai dan terang di tengah-tengah permasalahan yang terjadi. Kami juga berdoa agar Roh Kudus berkarya di hati banyak orang, sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera dan rasa aman dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses penerjemahan Alkitab. Ada nyanyian-nyanyian baru yang dihasilkan dari berbagai suku bangsa yang selaras dengan firman Tuhan dalam bahasa mereka masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Roh Kudus berkarya dengan luar biasa di hari-hari ini. Di dalam hati kami semua, dimanapun kami berada Tuhan, apapun latar belakang kami, apapun suku bangsa kami. Kami percaya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus adalah kabar baik yang akan terus-menerus disebarkan di tengah-tengah orang yang belum percaya. Kami mengucap syukur juga untuk para misionaris yang telah memberikan hidup mereka dan hati mereka untuk pemberitaan firman Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik, untuk menyebarkan keselamatan. Kami berdoa dan kami mendoakan para pekerja di lapangan yang membawa kabar baik agar mereka menjadi berkat di
di tempat-tempat dimanapun Tuhan panggil mereka, dan agar setiap apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan untuk menaikkan doa-doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya di saat kami berdoa, Tuhan sudah mengabulkan apa yang kami doakan. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Selamat kami hidup dan kekal kami panjatkan dan ucapan syukur kami ini. Haleluya, amin. Mari kita doa bersama untuk yang di ini ya, ada di list TDP, ada 4 pokok doa ya. Mari kita nyalakan semua mikrofon, kita berdoa bersama. Nanti akan ditutup doa berkat oleh Pastor Darius. Mungkin Pastor Darius mau menyampaikan sedikit kesimpulan tentang khotbah saya tadi. Silakan nanti Pastor Darius. Mari semua nyalakan mikrofon, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa. Ibu Linda yang surga kami berdoa Tuhan pada berangkat saat dari pagi kami ini Tuhan. buang Kami air, berdoa ini, untuk Tuhan, Ibu Linda Tuhan, Jaya yang berikan sedang jalan membuang terus, air. Tuhan, tolong Linda, Tuhan, Yesus setia tolong Tuhan, sembuhkan bukan Tuhan. jamah Tuhan, dunia percaya pencernaannya Kami juga yang berdoa punya Tuhan Tuhan, untuk Ray dan yang Michael Tuhan kami yang sedang mengalami batuk tangan pilek atas demam. Linda itu Biar cepat buang sembuh air, Tuhan Tuhan Yesus cepat dan saat ini beraktivitas Tuhan kembali Tuhan, Tuhan Yesus. tolong Juga Tuhan berdoa jamah untuk Tuhan, kaki setiap Pak kita Jimmy Tuhan, sakitnya segera sembuh Tuhan. sembuhkan Pulihkan dan kembali Tuhan seperti pulihkan. sedia kala Tuhan Tuhan juga Yesus. tolong Kami juga setiap berdoa apa Tuhan yang dia untuk Pak lakukan, Janli yang sedang Tuhan batuk-batuk. campurkan berangkat Tuhan kiranya malam mau jamah Tuhan. Di bekerja dalam Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus pulihnya kesembuhan terjadi kami untuk setiap berdoa orang. Tuhan, Sedang apa yang dia Tuhan. keluarga Dalam nama campur Tuhan Yesus tangan, Kristus, juga kami berdoa juga untuk berdoa untuk setiap keluarga kami. anak dari Ibu Tuhan, Yola, kau Tuhan, kau campur tangan juga. berikan Kalau kekuatan dia Tuhan, mengalami campurkan batuk Tuhan, pilek kami dan demam, membela Tuhan agar kami dan bisa kau sembuhkan mencapai Tuhan. begitu juga Tuhan Pada dengan destiny Pak bersama John dengan juga Engkau Tuhan Yesus berikan. Kristus. Terima kasih Kasih Tuhan bicara Yesus, Tuhan, kami serahkan apa yang Tuhan Tuhan doa dan kerjakan dalam ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan kiranya kasih-Mu yang kuasa penuh dan kuasa pemeliharaan dan kuasa penuh juga untuk bagian kemuliaan. dia berdoa Tuhan untuk yang Dalam Pak nama Yali Tuhan Tuhan Yesus yang Kristus. saat Haleluya. Amin. mengalami batuk pilek, engkau Tuhan sungguh-sungguh campur tangan, sabar berjamah dan kuasa Tuhan dalam kehidupan berikan kuasamu bekerja kepada Anak setiap Tuhan, hamba-hambamu, percaya kuasamu berikan bekerja kemuliaan kesembuhan bilur Tuhan, darahmu Tuhan dan yang sembuh mereka mengalami semua masalah juga dalam diberikan. silakan Pastor Darius. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kebenaran-Mu sudah disampaikan melalui bibir lidah Pak John Tuhan. Biarlah itu boleh menguatkan kami untuk membangun keyakinan bahwa tidak ada yang mungkin, tidak ada yang moga-moga, semuanya ya dan amin. Dan saat kami meyakininya ya Tuhan, mujizat demi mujizat pasti terjadi. Hal-hal yang terbaik itu pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih buat member TDP yang hadir dalam persekutuan prayer meeting pada pagi ini Tuhan. Kami percaya berkat yang sama menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami hari ini, kami mengarahkan mata hati kami kepada Tuhan dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan mata hatimu dan terimalah olehmu segala berkat salom, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus jadi bagian saudara dan saya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang di awan permai menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Darius. terima kasih Pastor Darius, terima kasih Pak John, Terima kasih terima Pastor kasih Bu Darius. Yola, Pak Bu John, Ora, semua Ibu Yona, kami Pak Yohi, semua yang melayani di pagi hari ini. Tuhan berkati. Silakan Ibu Lena. Ya, baik Pak. Ayo teman-teman buka kameranya. 1, 2,
Diga, smile. Udah Pak, happy Kasih weekend. Bulena, Tuhan Oke, berkati. terima kasih. Bu Lena, Tuhan berkati. Kasih Bu Bulena, Lena, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Berkati semuanya. Ya.